Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, masih bisa ketemu, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan di pada pagi hari ini dan kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Jadi ini Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan masih mengasihi kita sehingga Tuhan masih dibanguni di pada pagi hari ini. Jadi itu Bapak Saudaraku, kita harus mengucap syukur di mana Tuhan masih peduli kepada kita. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menuntun dan membimbing, menyertai, melindungi kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini kami sudah bangun dan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik. Di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca firman-Mu, dan Engkau tetap campur tangan, Kau berkarya sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, tapi kami percaya Bapa Engkau ulurkan tangan-Mu menuntun, membimbing, menopang kami, penuh kami menuntut Roh-Mu, sehingga betul Roh-Mu bekerja dalam hati kami, menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkati renungan pagi kami dan awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Baik juga ya Bapa, para pendengar di mana saja berada di pada pagi hari ini, kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing sehingga betul-betul Bapa firman yang saya bagi ini Bapa tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul bertumbuh dan betul-betul membuahkan hasil baik, dan betul-betul Bapa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih di mana di pada pagi hari ini Bapak Ibu masih bisa menyaksikan video-video yang saya tayangkan setiap pagi. Ini semua bukan karena kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman setiap paginya dengan gratis. Jadi ini Bapak Saudaraku, marilah kita saksikan video-video yang saya bagikan. Ini semua Bapak Saudaraku bukan ada yang lain-lain, tapi ini pengharapan kita supaya kita ini saling mengingatkan satu lain, supaya kita berbalik kepada firman kebenaran. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat zaman-zaman akhir ini banyak sekali kita tidak lagi bisa sempat untuk membaca firman Tuhan. Tapi dengan saya buat video-video seperti ini, kita bisa sambil masak, sambil bekerja, sambil mengerjakan kegiatan-kegiatan kita, bisa kita putar video ini untuk mendengar sambil kita bekerja. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita tidak akan mengganggu jika kita memutar video ini. Jika kita hanya membuat goresan-goresan pena sebagai tulisan, itu membuang waktu. Harus kita membacanya, kita akan tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita yang lain. Tapi dengan upaya seperti ini, kita buat video-video seperti ini, itu tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan kita, sambil kita bekerja, sambil kita bisa mendengarkannya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, upaya saya buat supaya kita itu betul-betul mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena apapun kita bilang Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab. Karena kita tahu ada Tuhan dari Alkitab. Karena kita punya iman karena Alkitab. Karena kita tahu ada surga, ada Alkitab. Karena tahu kita neraka, ada Alkitab. Jadi alangkah indahnya jika kita kembali kepada Alkitab. Jika kita hanya mendengar saja Bapak Saudaraku, tentu yang kita dengar itu yang indah-indahnya saja, yang menyenangkan daging. Tapi ini Bapak Saudaraku, kita akan kupas tuntas sesutur dengan Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab yang harus kita lakukan, di mana tahun 2000 lalu Yesus sudah mengajarkan kepada kita supaya kita itu lakukan, menaati, taat dan setia, supaya kita betul-betul kita ini adalah menjadi ahli waris, adalah anak-anak generasi penerus.
Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak membaca petunjuk seturut dengan kehendak Tuhan, bagaimana kita mengetahui jalan-jalannya Tuhan? Jika kita hanya mendengar saja Bapak Saudaraku. Tapi jika kita membaca firman Tuhan, surat Tuhan, tentu di surat Tuhan ini sudah tertulis apa yang harus kita lakukan seturut dengan kehendaknya. Karena apa? Karena dia sudah menerangkan dengan detail, bahkan sampai dengan perumpamaan-perumpamaan dia sampaikan kepada kita supaya kita menangkapnya, supaya kita mengindahkannya, supaya kita melakukannya taat dan setia. Yesus sangat mengasihi kita. Dia sangat sudah berusaha tahun 2000 lalu untuk menyelamatkan kita. Bagaimana caranya supaya kita selamat, satu pun tidak binasa. Itulah rencana Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk menyampaikan firman-firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan, di mana pada saat pagi hari ini kita akan membaca dari Roma 5 ayat 1. Katanya begini Bapak Saudaraku. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita dikatakannya kepada kita, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita punya iman, kita damai sejahtera melakukan apa seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan karena terpaksa. Jika kita melakukannya dengan terpaksa, itu bukanlah damai sejahtera. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun mungkin berat kita melakukan firman Tuhan ini seturut dengan apa yang diajarkannya kepada kita, kita mendapatkan damai sejahtera. Karena apa? Karena roh Tuhan bekerja dalam diri kita ini. Karena di mana Efesus 1 ayat 13 katakannya, firman kebenaran yang dimateraikannya kepada diri kita, kepada roh kita, itu dimateraikan. Roh Tuhan dimateraikan ketika kita percaya firman Tuhan ini, dimateraikan roh Tuhan dengan roh kita ini, sehingga roh Tuhan ini yang mengajari, membimbing, menuntun, menyertai kita, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi bukan dengan kehendak kita, tapi semuanya karena roh Tuhan bekerja dalam roh kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 2 mengatakan kepada kita, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita itu bermegah menerima jalan kemuliaan, jalan menuju mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kita itu bermegah, bukannya seperti kita bilang tadi, hati yang terpaksa, tapi kita itu bergemegah walaupun mungkin jalan-jalan berbatuan yang kita jalani, yang tempuh banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hambatan. Kita bermegah karena apa? Karena roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini, berapi-api, bergejolak untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itu semua Bapak Saudaraku bukan dengan kekuatan kita, tapi karena ada roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab, tekuni, taat dan setia, undang Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia kepada firman Tuhan. Kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya membaca saja, tidak kita undang Roh Kudus, tentu kita hanya mengerti sejarah, hanya mengerti cerita, tapi kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam diri kita. Jadi Bapak Saudaraku, Alkitab ini bukanlah seperti buku-buku yang lain, buku-buku sejarah. Buku-buku yang lain bisa kita bisa mengerti bagaimana sejarah Syanu. Tapi Alkitab ini tidaklah seperti itu. Tapi Alkitab ini hidup. Alkitab ini, firman Tuhan ini, firman hidup. Jadi dia ketika kita baca bisa mengerti apa seturut dengan kehendaknya. Jadi kita bisa nalar, bisa nangkap. Jadi bisa firman Tuhan ini kita katakan setiap hari baru. Artinya itu tetap setiap hari baru.
Hari ini kita baca begini artinya, besok kita baca lain lagi artinya, besok lusa kita baca lain artinya. Kenapa? Karena roh Tuhan yang bekerja, roh Tuhan yang membimbing, menuntun, mengajari, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini ada kitab ulangan, diulang-ulang. Kenapa? Karena firman Tuhan ini harus kita ulang-ulang terus. Jadi bukannya firman Tuhan ini besok lagi jadi bosan, bukan. Tapi firman Tuhan ini selalu baru. Walaupun kita baca ini hari topik yang sama, ayat yang sama, tapi artinya bisa beda. Karena apa? Karena tujuannya beda. Jadi itulah bedanya Alkitab ini dengan buku-buku lain. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini dikatakannya ayat 2 tadi mengatakan kepada kita, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana kata firman Tuhan mengatakan, bukan hanya kita bermegah karena itu saja, tapi kita bermegah dalam kesengsaraan. Bagaimana Bapak Saudaraku kita bermegah dalam kesengsaraan? Itu kan tidak mungkin secara daging. Manusia rata-rata pada saat ini mencari manusia kesenangan, mencari kenyamanan. Itu rata-rata manusia yang hidup dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang mencari kesengsaraan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu kita menanggalkan kehendak daging kita ini. Kehendak daging kita ini kita tanggalkan, kedagingan kita ini kita tanggalkan, sehingga kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak menanggalkan kehendak daging kita ini, tentu kita ambil firman Tuhan ini yang mengindahkan tubuh, yang membuat kita itu menjadi senang. Itulah namanya firman berkat. Jadi banyak saat ini orang manusia mengambil firman berkat. Artinya tadi firman ayat-ayat emas, ayat favorit. Nah, jadi itu saja yang diandalkan. Bukannya firman ini, kita tahu firman ini semuanya baik. Semua firman Tuhan ini, Tuhan sudah membuat firman Tuhan ini adalah sempurna. Jadi janganlah kita mengambil mencomot-comot yang kita sukai, tapi semuanya firman Tuhan ini baik untuk kita lakukan, karena firman Tuhan ini sudah sempurna. Jadi tidak lagi harus kita pilih-pilih yang mana bagus, mana baik, mana tidak. Jadi kita tuh harus kita lakukan seturut dengan firman Tuhan ini, dengan tidak mengurangi dan tidak menambahinya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang sangat sukar kita melakukannya jika kita melakukan firman Tuhan ini dengan seutuhnya. Makanya banyak pada saat ini manusia melakukan firman Tuhan ini hanya mencomot-comot saja, yang mengatakan firman kesenangan, firman berkat. Jika mematikan kehendak daging, dia tidak akan utarakan, karena dia tidak menyukai firman-firman seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak ada pilihan lain. Kita harus mengkonsumsinya dengan seutuhnya. Jadi tidak bisa kita pisah-pisah, tidak bisa kita pilih-pilih. Ini firman keras, ini firman lembut, nggak bisa kita pilih-pilih. Tapi semuanya itu harus kita tekuni, taati, dan melakukannya dengan setia. Makanya Bapak Saudaraku, banyak saat ini orang Kristen yang mengatakan saya ini anak-anak Tuhan, bahkan artinya itu Kristen itu pengikut Kristus, tapi tidak mengikuti Kristus. Kenapa Bapak Saudaraku? Jika dia memang orang Kristen, artinya pengikut Kristus, harus kita mengikuti apa yang diajarkan Kristus. Tapi nyatanya Bapak Saudaraku, kita tidak mau mengikutinya. Hanya kita mempercayainya, mengimaninya, melihatnya. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita bisa sampai kepada tujuan? Jika kita hanya mengimaninya, mempercayainya, melihatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana cara-cara Tuhan Yesus bekerja di dalam Alkitab ini. Kita bisa lihat dan bisa kita mengerti bagaimana cara-cara Tuhan mengajari kita di dalam Alkitab ini. Bisa kita lihat, bisa kita mengimaninya, cara-cara Tuhan Yesus seturut dengan Alkitab ini. Bisa kita mengimaninya. Tapi jika kita tidak melakukannya, apakah gunanya itu?
Apakah cukup kita hanya mengimaninya saja? Apakah kita cukup hanya percaya saja? Apakah cukup kita hanya melihatnya saja? Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita katakan kita ini orang Kristen, kebanyakan kita ini hanya melihatnya saja. Melihat bagaimana cara-cara Tuhan Yesus tahun 2000 lalu, mendengar perkataan-perkataannya, mengimaninya dan mempercayainya. Kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus sudah disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita percaya Tuhan Yesus tahun 2000 lalu sudah digantung di kayu salib dengan tetes terakhir untuk menebus segala dosa kita. Kita percaya. Tapi firman-Nya kita tidak percaya, di mana kita disuruh untuk melakukannya taat dan setia. Itu kita tidak mau melakukannya, apa yang diperintahkannya, aturan-aturan, baik juga apa yang harus kita lakukan seturut dan kehendak-Nya. Itu tidak kita mau mengindahkannya. Karena apa? Karena itu mematikan daging. Pikul salib, ikut Yesus, itu tidak seberapa manusia mau melakukannya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak mau mengikuti Tuhan Yesus, kita mengatakan ini orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita tidak mau mengikutnya, apakah yang terjadi? Jadi ini perlu kita renungkan Bapak Saudaraku. Inilah sebagai PR kita, supaya kita jangan hanya beriman saja, jangan hanya percaya saja, jangan hanya melihat saja, jangan hanya tahu saja. Bapak Saudaraku, sebagai contoh, kita buat contoh Bapak Saudaraku. Kita punya contoh, ada pila satu di sana, kita bilang pila kerajaan sorga. Itu kita buat contohnya, gambarnya. Katanya semuanya orang-orang Kristen mendapatkan pila kerajaan sorga itu. Dan bahkan sudah ada undangan kepada kita bahwa kita juga memiliki pila kerajaan sorga itu. Bapak Ibu Saudaraku saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak mengindahkan apa persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pila kerajaan sorga itu, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Karena di situ akan kita didata. Didata itu secara manusia yang saya katakan. Kita akan didata, nama kita, alamat kita, semua data-data kita akan diisi. Dan kita juga akan mengikuti peraturan-peraturannya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana supaya kita mendapatkan apakah kartu rumah tangga atau KTP, untuk syarat-syaratnya untuk melengkapi itu semua. Dan kita melihat di manakah pila yang sebagai udah menjadi milik kita itu. Apakah Bapak Saudaraku kita cukup percaya saja? Jika kita katakannya ada pila, kamu sudah mendapatkan pila kerajaan surga, di sana kamu sudah mendapatkannya, kamu mendapatkan nomor segini. Tapi kita tidak berangkat, tidak pernah melihat, tidak pernah mengisi formulirnya, tidak pernah mengisi data-data untuk mendapatkan itu. Tentu kita tidak akan mendapatkannya Bapak Saudaraku. Walaupun mungkin sudah dibuat nama kita di sana, ini pila Sianu. Tapi jika kita belum mengisi data-data apa yang harus, persyaratan yang harus kita jalankan, kita belum bisa memiliki pila itu. Itu sangat jelas. Pasti Sapam mengatakan, cari apa Pak? Cari rumah saya. Nomor berapa Pak? Nomor segini. Mana buktinya Pak? Mana surat-suratnya Pak? Pasti dia mengatakan seperti itu. Bahwa Bapak mempunyai milik rumah itu, apa tanda-tandanya? Tentu Sapam menanyakan kita seperti itu. Jika kita tidak mempunyai bukti-bukti, tentu kita tidak memperolehkan masuk ke rumah pila, walaupun sudah ditentukan itu menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Tidak cukup hanya percaya saja jika kita tidak melakukan syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya itu Saudaraku? Syarat-syaratnya apa ada tertulis di dalam Alkitab ini, bagaimana kita mendapatkan syarat-syarat apa yang harus kita lakukan di dunia ini selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Jadi ada syarat-syarat, ada formulir, ada surat yang harus kita baca, sehingga kita lakukan taat dan setia, sehingga kita memperoleh kerajaan sorga yang dijanjikan Tuhan kepada kita Bapak Saudaraku. Jadi jangan kita itu menganggap sudah wah,
Saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Dosa saya sudah ditebus oleh darahnya. Jika hanya kita mengaku saja Bapak Saudaraku, sama kita membayang-bayangkan pila yang diberikan kepada kita tadi. Wah, saya betapa senangnya saya ini saat ini sudah mendapatkan pila di rumah saya, mendapatkan rumah pila yang diberikan kepada saya dengan gratis. Betapa senangnya hati saya sudah menjadi rumah pila begitu luar biasa. Tapi Bapak Saudaraku, jika kita tidak menjalankan data-data baju persyaratan-persyaratannya, kita tidak akan mendapatkannya. Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita menganggap firman Tuhan ini sangat mudah. Mendapatkan kehidupan yang kekal itu kita menganggap itu sangat mudah. Kenapa? Karena yang membuat kita merasa kita mudah itu adalah manusia, bukannya Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia ini membuat persyaratan yang harus kita lakukan, tapi manusia mengubahkannya, manusia mengurang-uranginya, manusia menambahinya, manusia menafsirkannya, manusia mengubah-ubah seturut dengan ada tertera di dalam Alkitab ini, sehingga manusia mengatakan ya cukup percaya saja kamu akan selamat, sehingga manusia merasa lega, sehingga merasa manusia orang Kristen pada umumnya senang, sehingga mereka tidak lagi mengkupas tuntas Alkitab ini, sehingga dia tenang saja, yang penting ke gereja, percaya saja. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan mau bobokkan oleh penghuni-penghuni dunia ini. Jangan kita digonikan hidup-hidup Bapak Saudaraku. Kita merasa kita ini sudah, wah, saya sudah senang, saya sudah diberkati, saya sudah bebas. Kenapa? Karena kita sudah digonikan hidup-hidup Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku, ada Alkitab petunjuk yang harus kita lakukan. Ada Alkitab yang harus kita baca bagaimana seturutnya jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan dibutakan oleh penghuni dunia ini Saudaraku. Memang Bapak Saudaraku, setan itu sangat-sangat licik untuk menina-bobokkan kita supaya kita tenang, supaya kita merasa kita sudah selamat, supaya saya merasa kita sudah menjadi milik anak-anaknya Tuhan. Kenapa? Karena setan itu tidak tinggal diam. Dia akan mencari celah, dia akan mencari bagaimana kita supaya kita bersama-sama dia dibakar di api neraka selama-lamanya. Jadi setan itu sangat licik dan dia gencar untuk sana sini meraun-raun mengelilingi manusia, di mana manusia yang mau ditelannya. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita mengerti siapa kita sebenarnya. Jika kita tidak tahu mengerti siapa kita sebenarnya, sehingga kita merasa kita ini nyaman, tidak ada pondasi yang kita pegang. Pondasi yang kita pegang adalah Alkitab. Alkitab, firman kebenaran, di mana Yesus sudah menjelaskan kepada kita, itulah pondasi kita. Mendapatkan kokoh, apapun goncangan, apapun tantangan, apapun rintangan, kita tetap kuat. Karena apa? Karena pondasi kita adalah Alkitab, firman kebenaran. Makanya Bapak Saudaraku, saya membagi firman Tuhan ini karena sangat sayang mengasihi semua Bapak Saudaraku di mana saja berada saat ini. Saya mau kita ini semuanya Bapak Saudaraku mendapatkan kehidupan yang kekal itu, supaya kita ini bersama-sama nanti bersama-sama mendapatkan hidup kerajaan surga itu. Jadi saya ini Saudaraku bukannya karena pertentangan, bukan karena pintar-pintaran, tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam roh saya ini Bapak, itu yang berapi-api, sehingga saya bagikan firman yang saya dapatkan kepada diri saya, itulah saya bagi kepada semua Bapak Saudaraku. Memang Bapak Saudaraku, saya ini tidaklah tahu apa-apa. Saya ini bukanlah orang-orang teologi. Saya ini bukanlah orang-orang pintar. Saya ini bukanlah orang-orang yang sekolah. Saya ini bukanlah seorang pendidikan. Tapi saya ini Bapak Saudaraku dikaruniakan kepada saya, di mana saya Bapak Saudaraku tahun 2006 lalu saya sudah mati. Dokter mengatakan berapa persen cuman harapan hidup.
tapi Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat peduli kepada saya, sehingga saya mendengar saya di radio, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Dari situlah iman saya timbul, sehingga Tuhan, saya baru setahun. Saya yakin kuasamu luar biasa. Selangkah 12 tahun saja engkau bisa menyembuhkannya. Saya baru setahun, berarti kecil bagi engkau Tuhan. Saya yakin saya akan sembuh. Saya akan pulih. Saya percaya firman-Mu. Saya akan mempraktekkan firman-Mu. Ketika saya sembuh Tuhan, saya akan melayani engkau semampu saya. Dari itu Bapak Saudaraku, saya tidak berobat lagi. Saya meninggalkan obat semuanya. Saya beriman kepada Tuhan. Karena saya sudah divonis bahkan mati. Tapi saya beriman sama Tuhan, tidak mustahil. Selangkah perempuan 12 tahun saja Tuhan bisa sembuhkan. Saya baru setahun, pasti saya sembuh. Dari itu Bapak Saudaraku, saya punya iman. Saya sembuh, saya kuat, saya sembuh. Sehingga Bapak Saudaraku, betul-betul saya sembuh. Dari itu Bapak Saudaraku, saya melakukan firman Tuhan semampu saya. Firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, saya tidak mengerti. Karena dulunya saya Saudaraku memang rajin ke gereja, tapi tidak mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Hanya mengandalkan manusia, supaya orang melihat saya rajin ke gereja. Sehingga saya membersihkan gereja itu setiap pagi. Jam 5 pagi Bapak Saudaraku, saya membersihkan gereja dari jalan ada kira-kira hampir 1 kilometer ke dalam. Itu saya tanam bunga kiri kanan. Saya itulah membersihkan jam 5 pagi. Saya membersihkan bunga-bunga itu dan menyiramnya setiap pagi. Tapi tujuan saya Bapak Saudaraku bukanlah mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi tujuan saya itu supaya orang melihat saya, kerajinan saya, di mana saya beribadah di gereja ini. Hanya begitu saja Bapak Saudaraku. Tapi semuanya itu surahnya Bapak Saudaraku tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat karya-karya yang saya lakukan, sehingga Tuhan membuat saya jatuh sakit. Jatuh sakit itu menguji mental saya, menguji kekuatan saya, menguji iman saya. Bagaimanakah, sampai manakah iman percaya saya. Sehingga Bapak Saudaraku, dari situlah saya betul-betul bertobat dan betul-betul kembali untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan semampu saya. Dari situ ketika saya sembuhkan Tuhan, dari situlah saya pergi melayani awalnya dulu Bapak Saudaraku, saya melayani orang-orang gangguan jiwa. Saya melayani. Saya ada gangguan jiwa yang 25 tahun sudah sakit, bahkan dia makan di tong sampah, tidur di emperan rumah, tidak lagi mandi, rambutnya sudah sepunggung, bergumpal Saudaraku. Tapi saya layani dia, saya bersihkan dia, saya mandikan dia, saya ganti bajunya, saya ambil baju bekas saya, kasih pada dia, saya bersihkan semua dia. Saudaraku, saya layani tiap hari. Itulah pertama yang saya dapatkan Saudaraku. Sehingga dari situlah Tuhan taruh kuasanya, sehingga dari situ saya bisa pergi mana-mana ke kampung-kampung untuk melayani jiwa-jiwa Saudaraku. Ini semua Saudaraku bukanlah kepintaran saya, tapi semuanya itu karena karunia pemberian Tuhan kepada saya. Sehingga saya ketika saya melayani jiwa-jiwa, pertanyakan jiwa-jiwa itu pada saya Saudaraku, tidak pernah saya mengatakan nanti ya saya tanya dulu pendeta. Tidak, saya pernah mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan itu tetap memberi jawaban kepada saya. Jawabannya begini. Jadi apa pertanyaan yang jiwa-jiwa saya layani itu semuanya mendapatkan jawaban. Jadi tidaklah saya mengatakan tunggu dulu ya, minggu depan saya akan sampaikan kepada kamu, karena saya tanya dulu pendeta apa sebetulnya artinya firman ini. Tidak Bapak Saudaraku, saya tidak pernah mengandalkan pendeta, saya tidak pernah mengandalkan manusia, tapi saya hanya mengandalkan Tuhan. Semuanya pelayanan saya berjalan dengan baik. Dari itu Bapak, sampai tahun 2006 sampai saat ini saya hanya mengandalkan Tuhan. Kemanapun pelayanan saya Bapak Saudaraku, tidak pernah saya libatkan gereja. Saya melibatkan Tuhan Yesus. Bahkan saya nggak ada yang mendukung. Semua pelayanan saya pribadi, tidak ada dukungan dari mana-mana. Bahkan gereja juga tidak mendukung pelayanan saya. Sifat saya itu pribadi, tidak diatur orang dan tidak mengatur orang.
Kenapa? Karena saya dapatkan firman Tuhan ini adalah dari Tuhan. Sehingga saya juga berguru dari Tuhan. Saya juga sampaikan kepada jiwa-jiwa. Saya yang mengajari adalah Tuhan. Saya diajari Tuhan, saya disingkapkan Tuhan, saya dipercayakan Tuhan. Saya juga akan melakukannya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, itulah yang saya dapatkan di mana saya melayani mulai tahun 2006 sampai saat ini. Dari itu Bapak Saudaraku, saya membagi kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tahu saya ini tidak mengerti akan teologi, tapi saya mengerti apa rencana Tuhan, apa hati Tuhan. Karena saya Bapak Saudaraku, roh Tuhan yang bekerja dalam hati saya. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, roh Tuhan akan bekerja. Sehingga roh Tuhan itu berapi-api bergejolak untuk menyampaikan firman. Dari itu Bapak Saudaraku, saya tidak belajar akan kebenaran firman Tuhan ini sama seperti hamba-hamba yang lain. Karena apa? Karena saya tidak mengandalkan kepintaran saya tidak mengandalkan titel saya tidak mengandalkan diri saya, tapi saya mengandalkan Tuhan Yesus. Suka-suka Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu suka-suka Tuhan. Saya hanya mengalir sebagai aliran, sebagai selang. Saya hanya sebagai sarana, saya sebagai selang untuk menyampaikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi bukanlah karena kepintaran saya, bukan karena dari otak saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan saya karena mengerti akan Alkitab ini, tapi saya hanya disalurkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga saya bagi setiap hari, setiap pagi saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ini semuanya Bapak Saudaraku bukanlah kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan memberi firman-firman kebenaran ini. Bagaimana pondasi kehidupan ini adalah Alkitab. Karena tanpa kita pondasi Bapak Saudaraku, kita akan nyanyut, kita akan rebah. Ketika ada datang gelombang Saudaraku, semuanya akan buyar, semuanya akan hanyut, semuanya akan berantakan. Tapi jika ada pondasi kita adalah Alkitab ini, firman-firman kebenaran ini Bapak Saudaraku, kita tidak akan hanyut, kita akan tetap kokoh. Apapun badai yang datang, apapun yang menerpa kita tetap kokoh karena pondasi kita kuat, tidak bisa digoyahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah saya bagi setiap pagi ini Bapak Saudaraku, untuk mengingatkan kita kembali kepada Alkitab. Bukan saya menarik Bapak Ibu Saudaraku harus ke gereja saya, tidak. Tapi saya itu mengajak Bapak Ibu Saudaraku kembali kepada Alkitab. Karena apapun kita bilang Bapak Saudaraku, dasarnya adalah Alkitab. Kita tahu ada Tuhan dari Alkitab. Kita